Yeah, good. Last a couple hours. What do I look Yeah, fucking that was rough. Yeah. There's this whole, like, horse Twitter. Yeah. Just get it done. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Play Dirty. Film ini menceritakan tentang seorang perampok yang dikira sudah mati namun ternyata masih hidup, dan perampok tersebut akan melakukan balas dendam dengan mencuri sebuah barang yang telah dicuri oleh kelompok perampok lain yang terorganisir. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Can't let you have it. Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok perampok yang sedang beradu argumen dalam sebuah ruangan. Di situ, pria yang bernama Billy Webb sedang memberi masukan kepada rekannya yang bernama Knox Hotet karena dia tidak bisa diatur. Ternyata mereka saat ini sedang merampok sebuah bank. Kelompok perampok ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Parker. Kemudian, di situ terlihat Parker sedang berusaha bernegosiasi dengan manajer bank secara baik-baik supaya tidak ada korban dalam perampokannya ini. Lalu Parker mengatakan kalau seharusnya si manajer tidak perlu peduli dengan semua uang yang ada di bank, sebab itu bukanlah uang pribadinya. Jadi sebaiknya si manajer segera memberikan saja kunci berangkasnya agar si manajer dan seluruh orang yang disandra tetap aman. Pada akhirnya, si manajer menuruti perkataan Parker, lalu mereka pun segera mengambil uang yang ada di berangkas. Di waktu yang bersamaan juga terlihat ada seorang pria yang berhenti di parkiran bank bersama istri dan anaknya. Ternyata pria itu berniat akan meminjam uang ke bank tersebut karena dia terlilit hutang. Namun setelah itu, pria tersebut melihat ada yang janggal karena ada mobil di depan, terparkir sembarangan. Akhirnya, pria itu meminta anak dan istrinya untuk menunggu di dalam mobil, sementara dirinya akan mengecek ke dalam bank. Ketika dia sudah membuka pintunya, pria itu menyadari kalau bank tersebut sedang dalam kondisi dirampok. Lalu dengan cepat, pria itu kembali masuk ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, pria itu memberitahu sang istri kalau bank tersebut sedang dirampok. Namun, ketika istrinya hendak menghubungi polisi, pria itu justru melarangnya sebab dia mempunyai rencana yang unik. Dengan cepat, pria itu pun segera mengeluarkan pistol karena sekarang dia akan mencuri seluruh uang dari para perampok itu. Never even had to pull my gun. Setelah mendaratkan beberapa peluru dan berhasil mengambil sekantong uangnya, si pria itu pun kembali ke mobilnya lalu bergegas kabur. Setelah itu, Parker mengambil uangnya dari istri si pria yang tampak begitu ketakutan. Tetapi Parker tidak lupa juga memberikan segepok uang kepada istri dari pria yang telah Parker tembak itu. Lalu Parker dijemput oleh rekannya dan mereka pun segera bergegas pergi. Dua jam kemudian terlihat Parker dan kelompoknya yang tiba di markas. Mereka langsung mengeluarkan semua uang rampokan untuk dibagi rata. Kemudian di situ Billy mendapatkan pengobatan dari rekan wanita Parker yang bernama Zen. Tidak lama kemudian, Zen di situ bertanya kenapa tadi Parker tidak sekalian saja menghabisi istri si pria tadi dan justru memberikan segepok uang padanya.
Parker lalu menjawabnya kalau istrinya tidak bersalah, jadi dia tidak pantas untuk dihabisi. Beberapa saat setelah itu, terlihat Parker dan semua kelompoknya masih berkumpul sembari menunggu pembagian uang hasil rampokan. Di situ Zen lalu meminta izin untuk mandi sebentar, namun anehnya dengan sengaja dia justru membuka pakaian di hadapan Parker serta rekan-rekan yang lain. Melihat hal tersebut, sontak teman-teman Parker menjadi terpukau karena melihat tubuh indah Zen termasuk Parker sendiri. Lalu Zen pun menatap ke arah Parker dan tiba-tiba di situ Zen seketika langsung menghabisi Parker berikut dengan seluruh kelompoknya. Ternyata Zen adalah seorang pengkhianat yang ingin mengambil semua uang rampokan. Beberapa waktu setelah itu, terlihat seorang pria yang bernama Kincaid mendatangi seorang pria yang bernama Lozini. Ketika Kincaid sudah bertemu dengan Lozini di kantornya, dia memberitahukan bahwa pada saat acara balap kuda, seorang bawahannya yang ternyata berada di acara tersebut melihat Parker. Meskipun orang tersebut tidak begitu jelas saat melihat wajah Parker, tetapi dia mengenali suara Parker. Mendengar hal itu, Lozini seketika mengatakan bahwa dia ingin sekali terlibat dengan masalah ini karena sesuatu yang terjadi di masa lalunya dengan Parker. Namun saat ini belum diketahui apa masalahnya sampai Lozini ingin terlibat dengan masalah ini. Lalu di situ Kincaid mengatakan kalau dia jangan terlibat dulu karena jika sampai Lozini terlibat maka akan menimbulkan kerusakan yang parah. Kincaid kemudian memberikan masukan supaya Lozini bisa memulainya saat waktunya tiba. Lozini yang mendengarnya pun setuju dengan pendapat Kincaid selagi Parker tidak membuat kekacauan di New York, kota yang Lozini kuasai ini. Setelah kesepakatan itu, Lozini meminta Kincaid untuk segera pergi dari ruangannya dan mencari informasi kembali tentang Parker. Kemudian, di lain tempat, terlihat Parker yang baru sadar dari pingsannya karena ternyata tembakan Zen kemarin tidak membuatnya mati. Saat ini, Parker dirawat dan diobati oleh seorang wanita yang bernama Maggie yang baik hati. Dirasa tubuhnya sudah merasa pulih, Parker pun berterima kasih kepada Maggie dan kini dia berencana untuk segera pergi. Tidak lama setelah itu, Parker mendatangi seorang wanita yang bernama Grace Webb yang merupakan istri dari Billy Webb. Dengan berat mengatakannya, di situ Parker memberitahu kalau Billy suaminya telah mati akibat ditembak oleh Zen, si pengkhianat. Bahkan Zen juga tidak hanya menghabisi Billy, melainkan seluruh anggota Parker. Rencananya, saat ini Parker akan mencari Zen untuk mengambil kembali semua uang rampokannya termasuk membalas perbuatan Zen. Parker lalu berjanji akan membagi semua uang itu nanti dengan istri Billy sebab dia berhak mendapatkannya. Sementara untuk rekan Parker yang lain ternyata tidak memiliki keluarga sehingga uangnya nanti hanya akan dibagi dua dengan istri Billy. Istri Billy pun lalu mengatakan kalau dia tidak butuh uang tersebut sebab yang dia inginkan saat ini adalah Zen mati sebagai bentuk balasan untuk kematian suaminya. Kill her for me. Beberapa jam setelah itu, Parker menghubungi sahabat lamanya yang bernama Alan Grofield. Dalam panggilan telepon itu, Parker bertanya apakah Grofield tahu tentang keberadaan Zen. Ternyata orang yang dulu mengenalkan Zen kepada Parker adalah Grofield. Kemudian, Grofield menjawabnya kalau dia tidak tahu dan mungkin yang tahu keberadaan Zen saat ini adalah rekan bisnis Zen yang bernama Reggie Riley yang berada di kota sebelah. Mendengar hal itu, Parker pun meminta alamat dan identitas Reggie kepada Grofield. Saat malam harinya, terlihat seorang pria kaya yang ternyata adalah Reggie yang baru saja mengencani dua wanita. Kemudian Reggie masuk ke dalam mobilnya dan meminta sopirnya untuk segera pergi. Namun ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba si sopir menodongkan senjata karena ternyata itu adalah Parker. Di situ Parker berjanji tidak akan menyakitinya asalkan dia mau memberitahukan di mana keberadaan Zen. Reggie pun seketika bersumpah kalau dia tidak mengetahui keberadaan Zen sebab Zen selalu berpindah-pindah tempat. Ketika Parker akan kembali bertanya, tiba-tiba mobil mereka ditabrak dari arah samping. Ternyata orang-orang ini adalah anak buah Zen yang sudah tahu kalau Parker sedang mencari Zen. Lalu Parker melihat ada satu anak buah Zen yang masih hidup dan dia langsung menembak kakinya.
Saat di tengah perjalanan, Parker meminta pria itu agar mengantarkannya ke tempat tinggal Zen apabila dia masih ingin hidup. Di lain tempat, terlihat Zen yang kini sedang membahas perampokan besar bersama dengan rekannya yang bernama Bosco. Hingga tidak lama kemudian datanglah Parker yang langsung menodongkan senjata kepada Zen. Di situ Parker meminta Zen agar mengembalikan semua uang hasil rampokannya kemarin. Namun Zen menjawab kalau semua uang itu sudah habis dia pakai untuk bersenang-senang. Di situ juga Bosco justru ikut campur hingga Parker langsung menembaknya. Melihat hal tersebut, Zen menjadi kesal sembari mengatakan tidak seharusnya Parker menghabisi rekannya itu. Lalu Zen menjelaskan kalau dia dan rekannya itu sedang merencanakan perampokan besar senilai 500 juta dolar. Parker menegaskan kalau dia tidak peduli sebab itu bukan urusannya. Dan saat ini Parker tidak mau tahu. Zen harus segera mengembalikan semua uang hasil rampokannya dahulu. Zen lalu mengajak Parker bekerja sama untuk melanjutkan rencana perampokan besarnya. Zen berjanji kalau dia tidak akan berkhianat lagi dan jika nanti berhasil, Zen akan mengganti 10 kali lipat dari semua uang rampokan yang dulu dia ambil. Mendengar uang sebanyak itu, Parker bertanya, memang barang apa yang akan dirampok sampai nominalnya 500 juta dolar? Zen menjelaskan kalau 4 bulan yang lalu, di pantai New Jersey, telah ditemukan harta karun yang tenggelam di dasar laut. Harta karun tersebut berupa patung bernama Lady of Arentero, yang setiap lubang patung itu berisi berlian langka. Patung tersebut berasal dari abad ke-15 dan sudah ditawar oleh seorang kolektor seharga 500 juta dolar. Saat ini, patung itu dikelola oleh Presiden New Jersey yang bernama Ignacio de la Paz dan akan dipamerkan di New York 2 hari lagi. Zen sudah mendapat bocoran kalau de la Paz telah memerintahkan sekelompok orang untuk merampok patung itu saat acara pameran berlangsung. Nantinya, para perampok itu akan menjual patungnya dan membagi 2 hasilnya dengan de la Paz. Rencananya Zen akan mencuri kembali patung tersebut dari kelompok perampok itu. Jika Parker setuju, mereka bisa membentuk tim kembali lalu mengatur strategi untuk aksinya. Parker yang ternyata tertarik, pada akhirnya dia pun setuju lalu mereka berdua pergi untuk merekrut anggota baru. Kemudian, di lain sisi terlihat Lozini yang ternyata merupakan ketua perampok dari kelompok yang diberi nama Outfit. Lalu di situ Lozini dan Kincaid, tangan kanannya, sedang mengatur strategi tentang perampokan patung Lady of Arentero. Ternyata kelompok Outfit yang dipimpin oleh Lozini inilah yang bekerja sama dengan Presiden New Jersey, Ignacio de la Paz, untuk merampok patung tersebut. Di hari berikutnya, Parker dan Zen berkumpul di markas baru mereka. Terlihat Zen yang lebih banyak merekrut orang daripada Parker, sedangkan untuk Parker sendiri dia hanya mengajak 1 orang yaitu Groville yang merupakan sahabatnya. Kemudian mereka pun mulai membahas strategi tentang misi perampokan patung Lady of Arentero. Lalu salah satu rekan Zen yang bernama Fabricio Ortiz menunjukkan kalau mereka sedang membuat replika patung tersebut, yang nantinya replika patung itu akan ditukar dengan yang asli untuk menyamarkan pencurian mereka. Tetapi Parker langsung menjelaskan kalau mereka tidak membutuhkan patung replika karena mereka akan mencuri dari kelompok Outfit bukan langsung dari pameran. Jadi menurutnya lebih baik mereka membahas tentang teknis untuk aksinya nanti. Zen kemudian meminta Parker agar sekalian saja memimpin kelompok barunya ini dan dirinya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Parker. Parker pun setuju, lalu dia mengatakan hal pertama yang harus mereka tahu, lewat rute manakah kelompok Outfit nanti membawa patungnya. Zen menjawab mungkin untuk mengetahui hal itu mereka bisa mendatangi rumah Kincaid, tangan kanan Lozini, untuk mencuri berkas kelompok Outfit. Exactamundo. We'll rob the robbers. Setelah itu mereka pun bersiap-siap untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Di saat itu juga seorang pria yang bernama Matteo yang ternyata adalah kekasih Zen pun menegur Parker. Matteo beranggapan kalau Parker terlalu dekat dengan Zen. Oleh karena hal itu, dia pun sedikit cemburu dengan Parker. Matteo, no. Saat dalam perjalanan, Parker dan Groville sempat berdebat karena Groville sempat tidak menyetujui kalau dirinya akan mencuri dari kelompok perampok Outfit. Setelah Parker menjelaskan kalau hasilnya sangat fantastis, seketika Groville pun langsung menyetujuinya dan mengikuti apa yang diminta Parker. Saat malam harinya, terlihat Parker yang datang seorang diri ke rumah Kincaid, sedangkan Groville mengawasi dari jarak jauh.
Karena kebetulan Kincaid tidak ada di rumahnya, Parker dan Zen mendatangi seorang pria yang bernama Nick di sebuah kasino yang ternyata Nick adalah orang kepercayaan Delapa sekaligus kekasih Bosco yang mati ditembak oleh Parker beberapa hari yang lalu. Lalu di situ Zen menegaskan kepada Parker agar jangan mengatakan kalau Bosco telah mati, dan Zen mengatakan biarlah dirinya yang berbicara dengan Nick. Setelah mereka menemui Nick, di situ Zen mencoba untuk berbahasa basi dahulu, namun Parker yang tidak sabar justru mengatakan bahwa Bosco telah mati. Nick yang mendengar hal itu pun seketika berteriak histeris karena telah kehilangan kekasihnya. Nick mengatakan kalau dia baru saja bertemu dengan Bosco beberapa hari yang lalu. Kemudian Zen mengatakan kepada Nick kalau Bosco menyimpan sebuah dokumen penting milik mereka dan di mana denah lokasinya. Seketika Nick langsung memberitahunya kalau memang dokumen itu sangat penting untuk mereka. Dokumen itu berada di lantai atas gedung ini bersama Mr. Bluey. Di saat itu juga para anak buah Kincaid datang ke kasino yang Parker datangi ini. Melihat hal tersebut, Groville langsung memberitahukannya kepada Parker. Namun Groville tidak tahu kalau Parker saat ini berada di kasino yang sedang didatangi oleh anak buah Kincaid. Kemudian, salah satu anak buah Kincaid langsung menghajar Nick karena ternyata mereka ini sedang mencari keberadaan Bosco. Where's Bosco? Nick yang tidak mau memberitahukan di mana Bosco, dia pun terus dihajar oleh pria tersebut hingga Nick terkena serangan jantung. Melihat hal tersebut, para anak buah Kincaid itu pun bingung harus bagaimana menanganinya. Namun dengan spontan, Zen mengatakan kalau dia adalah seorang dokter. Dengan cepat, pria itu membiarkan Zen memeriksa keadaan Nick. I can help. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Parker mengajak Zen agar segera pergi dari tempat itu untuk mencari dokumen di lantai atas. Namun Zen mengatakan kalau dia akan menyelamatkan Nick dahulu. Maka dari itu Parker langsung pergi ke lantai atas. Melihat keadaan semakin kacau, Kincaid yang berada di dalam mobilnya pun segera masuk ke dalam kasino untuk mengeceknya. Setelah mengacak-ngacak seisi kamar dan menemukan Mr. Bluey yang ternyata adalah sebuah boneka gajah, Parker akhirnya berhasil menemukan data arsip penting milik kelompok Outfit termasuk rute perampokan patung yang akan mereka jalani. Namun ketika Parker hendak mengambilnya, tiba-tiba Kincaid datang, lalu terjadilah pertarungan antara mereka. Ketika di luar, Parker langsung disambut oleh Zen dan Groville hingga mereka pun sama-sama kembali ke markas. Beberapa jam kemudian, terlihat Kincaid yang masih hidup meskipun tadi sempat dijatuhkan oleh Parker dari lantai atas. Tidak lama kemudian datanglah Lozini yang menemuinya. Lalu Lozini bertanya siapakah yang telah melakukan ini kepadanya. Kincaid menjawab kalau ini semua adalah ulah Parker. Bahkan Parker berhasil membawa data arsip penting milik kelompok mereka. Mendengar nama Parker, seketika Lozini terkejut karena ternyata mereka adalah musuh bebuyutan di masa lalu. Di situ Lozini yakin kalau Parker sedang merencanakan sesuatu kepada kelompoknya ini. Di sisi lain, Parker dan anggotanya sedang membuka data arsip penting milik kelompok Outfit. Ternyata isi dari data itu adalah sebuah peta dan rencana pelarian mereka setelah mencuri patung Lady of Arintero. Menurut data itu, kelompok Outfit akan kabur menggunakan kereta sampah di jalur bawah tanah sembari membawa patung tersebut. Setelah dianalisa lebih detail lagi, Parker menjelaskan kalau nanti setelah kelompok Outfit berhasil membawa patungnya ke dalam kereta, di saat itulah giliran mereka harus beraksi. Kemudian sepasang kekasih rekan Parker yang bernama Ed Maki dan Brenda Maki, Parker tugaskan untuk menyamar menjadi petugas stasiun lalu membajak kontrol kereta. Groville ditugaskan untuk memutus setiap rem yang ditanam di rel kereta agar kereta itu tidak bisa berhenti lalu jatuh di tempat yang Parker sudah perkirakan. Sedangkan Parker, Zen, dan sisanya hanya tinggal menunggu di tempat jatuhnya kereta tersebut lalu mengambil patung itu untuk dibawa kabur. Sementara untuk rekan Parker yang bernama Stan Devers, dia akan siaga dengan truk yang akan mereka gunakan sebagai pengangkut patungnya nanti. Ketika dirasa semua anggotanya sudah mengerti, Parker pun meminta mereka untuk beristirahat karena misinya akan dilaksanakan besok siang.
Setelah itu, Parker pergi ke sebuah apartemen tempat biasanya yang sering dia menginap. Ketika Parker tiba di kamar penginapannya, dia sedikit terkejut karena Zen sudah berada di dalam kamarnya. Ternyata kamar inap Zen berada di ujung lorong tidak jauh dari kamar inap Parker. Di situ Parker menegaskan kepada Zen jika tidak ada hal yang sangat penting maka jangan menemuinya. Tidak lama setelah mereka berdua berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah Matteo dan temannya yang langsung memukul Parker. Matteo, no! Parker pun dibawa dan diikat di sebuah pipa besi tanpa memakai pakaian. Lalu di situ Matteo mengatakan kalau kelompok outfit akan menjemput Parker tepat 1 jam lagi karena ternyata Matteo telah menghubungi Lozini. Mendengar hal tersebut, Parker langsung menegaskan kepada Matteo apakah dengan menyerahkan Parker kepada Lozini mereka berdua akan aman begitu saja. Lalu di situ Matteo mengatakan kalau yang Lozini inginkan adalah Parker dan bukan mereka. Setelah itu mereka berdua hendak pergi meninggalkan Parker di situ. Namun saat akan pergi, mereka berdua melihat kalau kelompok outfit telah datang sebelum 1 jam. Melihat hal itu, Matteo menyuruh temannya untuk mengeceknya. Namun seketika, teman Matteo itu tidak kunjung kembali. Menyadari ada yang tidak beres, Parker meminta Matteo untuk melepaskan borgolnya saat ini. Dan dia akan membantu Matteo menghabisi kelompok outfit ini. Lalu tiba-tiba Zen menemukan keberadaan Parker dan Matteo. Di situ Matteo bertanya kepada Zen kenapa dia bisa mengetahui posisinya saat ini. Zen menjawab kalau ternyata ponsel Matteo belum dimatikan setelah dia mengirim Zen pesan. Zen bisa menemukan posisi Matteo itu karena lokasi pada ponsel Matteo masih aktif. Kemudian tiba-tiba para anak buah Lozini pun mulai berdatangan dan menembaki mereka. Beberapa saat setelah itu, salah satu pria yang telah mati di situ dihubungi oleh Lozini dan Parker langsung menjawab panggilan tersebut. Dalam panggilan telepon itu, Lozini mengatakan kalau dia sudah tahu kalau Parker pasti sedang merencanakan perampokan terhadap kelompok outfit. Lozini juga mengatakan bahwa dia sangat menyesal karena 3 tahun lalu saat terjadi bentrokan, dia tidak menghabisi Parker dan justru membiarkannya hidup. Kemudian Lozini menjelaskan kalau Parker tidak akan bisa mencuri apapun dari kelompoknya. Sebab Lozini akan memajukan jadwal perampokan patung pada malam ini juga. Mendengar hal tersebut, dengan cepat Parker dan Zen pergi untuk memanggil semua anggotanya. Untungnya Groville masih bisa dihubungi, jadi Parker segera memerintahkan Groville untuk mengerahkan anggotanya yang lain agar bersiap karena aksi mereka harus dilakukan pada malam ini juga. Dengan terburu-buru, Groville langsung mengondisikan anggotanya yang lain hingga mereka berpencar ke tempat dan tugasnya masing-masing. Yang pertama ada Ed dan Brenda yang menyamar sebagai petugas stasiun. Kemudian mereka pun dapat membajak sistem kereta sampah yang akan digunakan kelompok outfit dalam membawa patungnya. Yang kedua adalah Stan yang bertugas mencuri sebuah truk untuk digunakan mengangkut patung itu nantinya. Ketiga ada Groville yang baru saja sampai di rel kereta api. Tugasnya adalah memutus setiap rem di sana agar kereta itu terus melaju dengan cepat. Sedangkan untuk Parker dan Zen, mereka berdua menuju ke lokasi jatuhnya kereta sesuai dengan prediksi Parker. Beberapa saat setelah itu, terlihat kelompok outfit yang sudah berhasil mencuri patungnya, lalu mereka pun membawanya ke kereta sampah sesuai dengan rencana. Semua anggota Parker langsung menjalankan aksinya hingga kereta itu melaju dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian kereta itu melewati lokasi Parker dan Zen. Namun sayangnya kereta tersebut tidak jatuh di sana sesuai dengan prediksi. Kereta tersebut terus melaju menuju kota hingga Parker dan Zen segera mengejarnya dengan mobil. Hingga saat melewati jembatan layang di tengah kota, kereta itu pun jatuh ke bawah hingga terjadilah kekacauan. Tidak lama setelah itu, Parker dan Zen datang dan mereka langsung mencari patungnya. Kemudian disusul dengan Groville yang juga datang ke sana.
Pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan sebuah kotak besar yang diduga berisi patung tersebut. Namun saat dibuka, ternyata kotak itu bukan berisi patung, melainkan hanya pecahan batu biasa. Seketika Parker menyadari kalau mereka hanya sedang dijebak oleh Lozini karena patung yang asli tidak diangkut menggunakan kereta. Di saat itu juga, tiba-tiba Parker dan kelompoknya diserang oleh para anak buah Lozini. Untungnya Parker, Groville, dan Zen bisa kabur dari sana saat polisi mulai berdatangan. Namun ketika dalam perjalanan, mobil yang mereka kendarai itu ternyata pecah ban akibat terkena tembakan, dan mereka pun akhirnya tersudutkan oleh dua mobil polisi yang berhasil menghadang mereka. Tetapi tanpa disangka, ternyata mobil polisi yang satunya adalah Stan yang langsung menabrak mobil polisi itu hingga polisi itu pingsan. Seketika itu Stan langsung meminta mereka untuk berpindah mobil dan segera bergegas pergi dari sana. Keesokan harinya terlihat Zen dan yang lain yang sedang berkumpul di markas tetapi tidak dengan Parker. Lalu di situ Stan melihat sebuah acara televisi kalau ternyata wajah Ed dan Brenda telah diketahui. Tidak lama setelah itu, Zen bergegas pergi dari markas dan dipergoki oleh Parker yang baru membeli secangkir kopi. Di situ, Parker mengatakan kenapa dia akan pergi. Zen pun menjawabnya sebab misinya semalam telah gagal total, maka dari itu dia harus melaporkannya kepada atasannya. Namun saat ini Parker belum mau menyerah. Dan akhirnya Zen kembali bersama Parker ke dalam markas. Kemudian di situ Parker menjelaskan kepada mereka semua bahwa dia berencana akan mendatangi Kincaid untuk memaksanya agar mengatakan di mana patung Lady of Arintero sebenarnya berada. Terlihat di situ semua rekan Parker yang akhirnya mendukungnya termasuk Zen beserta yang lain. Malam harinya di kediaman Kincaid yang saat ini masih dalam penyembuhan akibat sebelumnya dijatuhkan oleh Parker. Tidak lama setelah itu, salah satu anak buahnya mengatakan bahwa semua orang yang berada di bawah gedung apartemennya serentak melihat ke arah atas. Setelah ditelusuri oleh anak buah Kincaid yang lain, ternyata di atas gedung apartemen Kincaid saat ini ada seorang pria yang ingin melakukan aksi bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Kincaid yang mendengar hal itu pun seketika menyuruh anak buahnya itu agar menangkap pria tersebut. Setelah salah satu anak buah Kincaid mendatanginya dan menenangkan pria itu, tiba-tiba Parker dari belakangnya langsung memukul anak buah Kincaid hingga tidak sadarkan diri. Ternyata pria yang hendak bunuh diri itu adalah Groville. Lalu setelah itu, mereka berdua pun membuang tubuh anak buah Kincaid tersebut ke bawah gedung. Kemudian terlihat Parker dan Groville yang menyamar sebagai polisi lalu mengetuk pintu kamar Kincaid. Selanjutnya, Parker dan Groville langsung menodong Kincaid sembari bertanya di mana patung Lady of Arintero disimpan. Belum sempat menjawab, sayangnya Kincaid keburu pingsan karena dia takut Parker akan melemparkannya lagi dari lantai atas. Lalu Groville bertanya kepada kekasih Kincaid yang berada di situ, apakah dia tahu di mana patung itu berada. Ternyata pacar Kincaid mengetahuinya hingga dia mengatakan kalau saat ini patung tersebut sudah dibeli oleh miliarder yang bernama Phineas Paul. Bahkan wanita itu juga tahu kalau saat ini Paul sedang makan steak di restoran Valentinos, Italia. Melihat hal itu, dengan cepat akhirnya mereka berdua segera bergegas pergi untuk mendatangi Paul. Setibanya di sana, Parker langsung menghampiri Paul lalu mengatakan di mana patung Lady of Arintero saat ini berada. Di situ Paul justru meremehkan Parker dengan mengatakan kalau tikus sepertinya tidak pantas berada di tempat ini. Mendengar hal itu, dengan santai Parker pun menjadi murka lalu menembak rekan Paul. Melihat itu semua, kalau Parker tidaklah main-main, akhirnya Paul ketakutan lalu dia pun dibawa keluar oleh Parker dan dimasukkan ke dalam mobil. Di sana ternyata sudah ada Groville dan Zen hingga mereka segera menginterogasi Paul. Karena tidak ingin mate sia-sia, Paul pun mengatakan kalau patung itu memang sudah dia beli, namun patungnya masih ada di berangkas rahasia milik kelompok outfit yang disebut berangkas GB atau Greenbrook. Lalu di situ Paul memberitahukan bahwa rencananya baru besok jam 8 pagi kelompok outfit akan mengirimkan patung itu ke rumah Paul. Kemudian Parker bertanya di berangkas nomor berapakah patung itu disimpan, karena setahu dirinya tempat itu memiliki 3 berangkas.
Paul menjawab kalau patung tersebut disimpan di brankas nomor 1. Pada akhirnya, Parker tetap menyandra Paul lalu dijaga oleh Stan. Sedangkan untuk Parker dan yang lain, mereka akan beraksi malam ini juga untuk mencuri patungnya. 1 jam kemudian terlihat 2 penjaga yang sedang berjaga sip malam di brankas GB. Dalam pantauan monitor, mereka melihat di CCTV kalau di depan gerbang ada seorang wanita yang sedang berlari santai dan 1 mobil yang mengalami kecelakaan. Lalu salah satu penjaga langsung mengeceknya. Oh, my back! Hey, buddy. Kemudian, Groville masuk ke dalam hingga berhasil melumpuhkan penjaga satunya lagi. Setelah itu, barulah Parker datang, lalu membobol brankas nomor 1 untuk mengambil patungnya. Di lain sisi, terlihat Stan yang bertugas menjaga Paul justru mabuk sampai dia tertidur. Dan hal itu membuat Paul memanfaatkan situasinya untuk kabur dari sana. Kemudian Paul menghentikan 1 mobil untuk meminta tumpangan. Tidak lupa Paul juga meminjam handphone pemilik mobil itu untuk menghubungi Lozini. Saat sudah terhubung, Paul memberitahu kalau sekarang Parker dan yang lain sedang membobol brankas GB untuk mencuri patungnya. Mendengar hal tersebut, Lozini langsung mengerahkan pasukannya untuk segera pergi ke sana. Setibanya di lokasi brankas GB, terlihat brankas nomor 1 yang sudah berhasil dibobol, begitu juga dengan patungnya yang sudah tidak ada. Kemudian, Lozini dan yang lain pergi ke belakang, lalu melihat mobil Parker yang baru pergi sembari membawa patung tersebut. Sontak Lozini dan pasukannya segera mengejar mereka hingga terjadi aksi kejar-kejaran yang begitu panjang. Oh, shit! Aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak itu berlangsung sangat lama. Tetapi pada akhirnya, Lozini dapat mengambil kembali patungnya karena towing yang membawa patungnya terputus. Malam itu juga Lozini segera menghubungi Paul karena sekarang dia akan mengantarkan patung itu ke rumah Paul. Di situ Paul bertanya kenapa tidak besok pagi saja, namun Lozini ingin sekarang. Tidak lama setelah itu, para anak buah Lozini telah tiba di rumah Paul dan segera menyimpan patung tersebut supaya urusan mereka selesai. Tetapi ketika dicek, Paul baru menyadari kalau patung ini bukan asli, melainkan hanya replika. Dengan cepat, Paul langsung mendatangi De La Paz ke kantornya dan memberitahukan bahwa patung Lady of Arintero yang Paul dapatkan itu ternyata palsu. Seketika itu juga De La Paz menghubungi Lozini dan dia pun komplain karena patung itu palsu. Bahkan Paul tidak mau mentransfer uangnya kepada Lozini sebagai bayaran untuk patung itu. Mendengar hal itu, sontak Lozini menjadi syok serta bingung. Lantas di manakah patung yang asli berada? Kemudian Lozini pun mengerahkan kembali semua pasukannya agar kembali ke lokasi GB karena dia yakin patung itu masih berada di sana. Dan benar saja, ternyata di markas GB di situ Parker, Groville, dan Zen masih berusaha membobol brankas patung yang asli. Ternyata brankas yang tadi dibobol bukan brankas nomor 1, melainkan nomor 3. Parker sengaja mengubah terlebih dahulu nomor brankasnya agar kelompok outfit dapat terkecoh. You want to do the honors? Ketika brankas sudah terbuka, akhirnya Parker, Zen, dan Groville melihat patung Lady of Arintero yang asli. Setelah patungnya diikat, Parker memerintahkan Groville dan Zen agar segera pergi memanggil Stan untuk membawa truknya. Namun ketika mereka sudah pergi, datanglah Lozini dan pasukannya yang langsung menodong Parker. Di situ Lozini sempat memuji kecerdikan Parker yang telah berhasil menipunya tadi. Lalu Parker juga memuji kecerdikan Lozini yang telah menipunya juga saat tragedi kereta api. Kini mereka sama-sama impas dan sekarang tinggal menentukan siapa juaranya. How did you know I'd take it to Phineas? But I've been tracking you guys for a while now. What the hell was that supposed to mean? I've been long gone.
Sembari tersenyum, Parker mengeluarkan tombol peledak bom, lalu mengatakan kalau seluruh patung itu telah dia tempeli bom rakitan. Apabila bomnya diledakkan, maka sudah pasti patung itu hancur berantakan bersama berlian langkanya. Mendengar hal itu, seketika Lozini pun memohon supaya Parker tidak melakukannya, dan dia berjanji akan membagi uang dari hasil penjualan patungnya. Namun Parker menolaknya mentah-mentah, hingga tiba-tiba dia pun langsung meledakkan patung tersebut. Setelah patung itu hancur, ternyata Lozini masih hidup, hingga Parker langsung menghabisinya saat itu juga. Kemudian Parker segera pergi keluar karena sudah ditunggu oleh Zen dan Groville. Keesokan harinya, terlihat Parker dan yang lain sedang berkumpul di markas kecuali Zen. Di situ semua anggota kecewa kepada Parker karena dia justru meledakkan patung itu. Lalu Parker mengeluarkan sebuah kertas dari saku jasnya dan ternyata di dalam kertas itu sudah ada beberapa permata dan berlian langka. Ternyata sebelum meledakkan patungnya kemarin, terlebih dahulu Parker mengambil sebagian berlian di patung tersebut. Alasan Parker meledakkan patung Lady of Arintero karena sampai kapanpun itu pasti akan menjadi rebutan. Jadi dengan hancurnya patung tersebut, maka otomatis akan mendamaikan dunia perampokan. Kemudian Parker meminta Groville dan yang lain untuk membagi rata berlian itu, sementara dirinya akan pergi mendatangi Zen yang masih berada di apartemennya. Setibanya di apartemen, terlihat Zen yang langsung memeluk Parker. Ternyata Zen juga sependapat dengan Parker untuk menghancurkan saja patung tersebut agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dengan sikap dingin, Parker mengatakan kalau sebaiknya jangan ada drama lagi di antara mereka. Parker lalu menjelaskan kalau dia mempunyai satu amanah yang belum terselesaikan dari istri mendiang Pili, yaitu menghabisi Zen atas pengkhianatannya waktu di awal perampokan tempo lalu. Zen pun di situ sempat meminta maaf dan memohon ampun kepada Parker agar tidak menghabisinya karena dulu dia benar-benar khilaf. Akan tetapi Parker tidak mau mengabaikan amanah dari istri Pili dan dia pun tetap menghabisi Zen.